Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi to-do list application. Nah, di sini aplikasinya ini akan dibuat menggunakan bahasa Java dengan struktur berlapis atau layer arsitektur. Dan tujuannya itu untuk mengelola data tugas atau task seperti menambah, mengubah, mencari, mengurutkan, dan menghapus daftar to-do. Lalu struktur dari kodenya ini dibuat modular agar mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara. Deskripsi umum dari si programnya itu, aplikasinya itu berbasis konsol untuk mengelola daftar tugas atau to-do list. Yang kedua, pengguna dapat menambahkan, memperbaharui, mencari, mengurutkan, dan menghapus to-do. Lalu yang ketiga, didesain dengan pendekatan berbasis layer atau MVC. Yang pertama itu ada entity yang berguna untuk merepresentasikan data dari si to-do list-nya. Yang kedua ada repository, yaitu untuk pengelola data. Yang ketiga ada service, yaitu logika dari si bisnisnya. Lalu yang selanjutnya itu ada view, atau nantinya digunakan sebagai tampilan atau menu dari pengguna. Untuk program ini dirancang dengan konsep layer arsitektur, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab berbeda agar semua lebih teratur dan mudah dikembangkan. Untuk lapisan entity menyimpan data tugas, repository digunakan untuk mengatur proses penyimpanan dan pengambilan data. Service berperan sebagai otak dari si programnya, dan view menampilkan interface dari si pengguna. Dengan desain ini, setiap bagian dapat diperbaiki tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Lalu untuk struktur dari programnya itu seperti ini, ada SRC, entity, exception, repository, service, util, view, dan app.java. Untuk di entity ini terdapat to-do Java. Di exception ada invalid input exception.java. Lalu ada di repository itu ada dua, yaitu i2do repository Java dan to-do repository.java. Untuk service-nya itu ada i2do service.java dan to-do service.java. Yang selanjutnya untuk util itu ada input util.java dan view-nya itu to-do view.java. Nah, struktur dari si proyeknya ini menunjukkan pembagian tugas antara bagian dari program secara jelas. Setiap folder atau package-nya itu memiliki tanggung jawab khusus agar kode lebih mudah dibaca dan dikelola. Misalnya untuk package repository, untuk mengatur penyimpanan data, service menjalankan logika utama aplikasi, dan view itu digunakan untuk menangani tampilan ke pengguna. Lalu yang selanjutnya ada desain. Untuk desainnya itu digunakan untuk memudahkan pengembangan lain untuk memahami dan mengembangkan proyek dari si to-do list ini. Nah, di sini ada di dalam programnya ini terdapat kelas to-do yang merupakan entity yang berguna untuk menyimpan data setiap to-do-nya. Nanti data yang disimpan itu ada 3, yaitu ID, title, dan finish. Lalu ada validasi pada set title agar judul sesuai dengan aturan. Lalu yang selanjutnya ada toString digunakan untuk menampilkan format rapi di konsol. Untuk kelas to-do adalah model utama yang merepresentasikan satu tugas to-do dalam aplikasinya. Lalu setiap objek ini menyimpan ID unik, lalu judul dari si to-do-nya, dan status penyelesaiannya apakah sudah selesai atau belum. Lalu untuk kelas ini juga memastikan bahwa input yang diberikan pengguna valid melalui metode setTitle, fungsi toString, yang digunakan agar data ditampilkan dengan format yang konsisten di layar dengan kelas ini. Lalu untuk data tugas dapat diatur dan dimanipulasi dengan mudah. Lalu yang selanjutnya ada kelas invalidation
invalid input exception, atau ini merupakan bagian dari exception. Di dalamnya ada custom exception yang menurunkan runtime exception, digunakan untuk menangani input yang tidak valid, lalu membantu menjaga agar aplikasinya tidak langsung crash. Lalu yang selanjutnya itu kelas ini dibuat untuk memberikan penanganan khusus pada kesalahan input yang diberikan dari si penggunanya. Dengan membuat exception sendiri atau invalid input exception ini, pesan kesalahan bisa lebih jelas dan mudah dimengerti. Untuk hal ini juga mencegah aplikasi berhenti secara tiba-tiba saat terjadi kesalahan maupun error. Errornya nanti dapat ditangani dengan lebih jelas dan terarah melalui mekanisme try-catch di berbagai bagian programnya. Lalu yang selanjutnya ada interface i2do repository yang digunakan untuk menentukan aturan pengelolaan data to-do. Untuk metode utama di interface i2do repository ini adalah repo get all to-dos, lalu yang selanjutnya repo add to-do, lalu ada repository remove to-do, ada repository update to-do, repository search to-do, dan repository source to-do. Interface i2do repository ini bertugas untuk mendefinisikan struktur utama yang memiliki setiap repositori yang mengatur data si to-do-nya. Dengan menggunakan interface, kode yang lebih jelas dan fleksibel karena implementasinya dapat diganti dan diubah bagian lain dari si sistem. Lalu ada kelas to-do repository yang digunakan untuk implementasi dari i2do repository untuk menyimpan data i2do dalam array list, lalu menyediakan fungsi create, read, update, dan delete, lalu mendukung fitur pencarian dan pengaturan. Nah, untuk kelas i2do repository ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Data yang disimpan nantinya dalam struktur array sederhana, dan semua operasi seperti menambah, menghapus, dan memperbaharui dilakukan di kelas to-do repository ini. Lalu yang selanjutnya interface dan kelas i2do service ditambah dengan to-do service. Untuk i2do service ini digunakan untuk mendefinisikan operasi bisnis aplikasi, lalu to-do service-nya ini digunakan untuk menghubungkan antara view dan repository. Untuk menangani logikanya itu ada yang pertama tambah, yang kedua ubah, ketiga hapus, keempat cari, dan yang terakhir itu ada urutkan to-do. Di lapisan service ini menjadi penghubung utama antara tampilan dan penyimpanan data. i2do service berfungsi sebagai kontrak, sedangkan to-do service berfungsi sebagai implementasi nyata dari setiap operasi. Lalu ada kelas input-util yang digunakan untuk membaca input dari si user dengan menggunakan scanner, lalu memeriksa apakah inputnya kosong, dan yang terakhir melempar invalid input exception jika tidak valid. Di sini nanti gunanya adalah untuk alat bantu membaca input dari si konsol tersebut. Lalu kelasnya ini akan melempar exception khusus dengan tujuannya itu memastikan setiap data yang dikirim ke service sudah benar, sehingga nantinya programnya itu berjalan dengan lancar dan bebas tanpa error. Lalu ada kelas to-do view. Untuk menu utama dari si kelas to-do view ini ada tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Untuk keluar itu kita dapat menekan X nantinya. Untuk kelas ini bertanggung jawab atas seluruh interaksi pengguna. Menu utama yang ditampilkan di sini ditampilkan di konsol, dan setiap pilihan yang dimasukkan pengguna akan diteruskan ke to-do service untuk diproses. Dan selanjutnya, view ini juga menangani kesalahan seperti input yang salah, format, atau pilihan yang tidak tersedia. Dengan begitu pengalaman dari si penggunanya itu menjadi lebih bagus. Lalu ada main class di sini atau class app.
yang merupakan titik awal dari si programnya itu dapat dijalankan. Untuk inisialisasi komponen utama di kelas app ini adalah to-do repository, to-do service, dan to-do view. Untuk kelas app ini berguna nanti untuk menjalankan menu utama melalui view show to do. Untuk app Java ini adalah pusat kendali utama dari sistemnya. Di sini semua komponen penting dibuat dan dihubungkan agar aplikasinya dapat berjalan dengan lancar. Setelah semua objek diinisialisasi, metode view show to do ini akan dipanggil untuk memulai menu utama. Lalu dari sinilah seluruh alur dari si aplikasinya itu dimulai dan terus berjalan sampai pengguna menekan X atau keluar. Untuk alur eksekusinya itu programnya dimulai dari app.main, lalu menu utamanya itu ditampilkan oleh to-do view. Inputnya itu dibaca melalui input util dan logikanya itu dijalankan di to-do service. Datanya dikelola di to-do repository dan hasilnya akan dikembalikan ke view. Kita dapat melihat kode dari si programnya. Di sini kita menggunakan from ini untuk menjalankan programnya. Lalu kita dapat menambahkan daftar to do dengan memilih menu 1 yaitu tambah. Misalnya kita ingin menambahkan Nah, di sini programnya itu nanti akan membuat daftar dari si to-do-nya itu belanja. Nah, di sini. Untuk struktur dari si programnya itu dapat kita lihat kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulannya itu ada menerapkan konsep OOP, encapsulation, interface, dan exception handling. Lalu strukturnya itu berlapis, membuat program lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, ini programnya cocok untuk latihan pembuatan aplikasi berbasis konsol. Aplikasi ini nantinya menunjukkan penerapan prinsip pemrograman berorientasi objek secara nyata dengan arsitektur berlapis. Nanti kodenya menjadi lebih mudah dikelola, diuji, dan dikembangkan. Untuk proyek ini juga menjadi contoh sederhana bagaimana konsep seperti interface, exception handling, and modularitas dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang stabil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.